Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Difference. Seperti biasa, kita akan membahas artikel dari Harvard Business Review, tetapi kita hubungkan dengan situasi di Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu artikel dari Harvard Business Review bulan Juni tahun 2008 yang berjudul Business at the Bottom of the Pyramid. Artikel ini di Harvard Business Review ditulis oleh seorang India yang mendirikan yang namanya SKS Microfinance di India. SKS ini mulai di tahun 1998, ya, foundernya namanya Vikram Akula. SKS ini sama seperti yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, memberikan microfinance kepada microbusiness yang size-nya itu sekitar 100 sampai 200 dolar saja loans-nya. Ya. Dan sekarang dari tahun 1998 sampai sekarang 2009, itu saat ini SKS Microfinance punya customers lebih dari 2 juta orang dan asetnya itu sudah lebih dari 250 miliar US dollar, ya. Dan 99,5% repayment rate. Repayment rate-nya berarti bad debt-nya tuh cuma 0,5%, ya. Dan ditargetkan tahun 2010 itu mereka akan punya 10 juta customers di India, ya. Dan yang paling penting, bisnis ini profitable. Jadi ini bukan bisnis charity, tapi ini bisnis yang profitable, ya. Nah, dari pengalamannya, Vikram itu memberikan advice kepada kita yang mau bergerak di dalam micro business. Dikatakan bahwa walaupun kita bisnis di dalam micro business, kita membantu micro business, dia anjurkan untuk mengadopt a profit oriented approach. Jadi, supaya dengan adanya profit oriented approach, kita bisa approach atau kita bisa tap commercial capital. Karena commercial capital nggak akan mau memberikan sesuatu untuk cuma-cuma, karena mereka punya misinya adalah profit. Tapi kalau kita itu non-profit, susah deal dengan profit organization. Kemudian yang kedua adalah dari pengalamannya, karena berdealnya dengan microbusiness ini kecil-kecil tapi banyak. Nah, itu harus dipikirkan bagaimana menstandarisasi produk. Jadi yang namanya standarisasi produk, misalnya loan-nya nggak ada yang namanya 100 dolar, 120 dolar, 125 dolar, either 100 dolar atau 200 dolar. Ya. Kemudian cicilannya nggak ada yang namanya cicilannya variabel. Cicilannya mungkin satu hari apakah 10 sen setiap atau 20 sen. Cuma itu pilihannya, jadi banyak gitu ya. Jadi standardized product, training, dan proses lain supaya kita bisa boost capacity, karena dengan main micro berarti kan kita harus main volume, jadi volumenya harus besar sekali. Dan kemudian gunakanlah teknologi untuk reduce cost dan membatasi kesalahan. Jadi Vikram ini menggunakan internet untuk supaya laporan-laporan dari kolektor-kolektor itu bisa cepat masuk ke dalam laporannya. Dan di India itu internet ini cukup maju, ya. Tapi memang di sana juga listrik masih suka biarpet. Karena itu dia bisa colokin ke mobil ataupun dia bekalin orang-orangnya pakai aki gitu ya, supaya itu bisa jalan. Ya, kemudian satu hal lagi bahwa numbers of customers itu yang sesuatu yang bisa digunakan untuk gain ada profit juga. Jadi kalau kita pikirkan, kalau dia punya customer 10 juta orang, 10 juta customers, dia bisa deal dengan Nokia misalnya untuk provide handset telepon yang jauh lebih murah dari pasaran untuk sekaligus 10 juta orang. Yeah, make sense dong? Kemudian dia bisa deal sama cell provider untuk bikin rate-nya lebih murah untuk sekaligus 10 juta orang. Yeah. Jadi deal-deal seperti itu mungkin mereka juga bisa dapat sebagian dari keuntungan tersebut. Nah, jadi the numbers of people yang collected itu sendiri merupakan sesuatu aset yang bisa digunakan untuk gain ada profits. Nah, kita hari ini mengundang Pak Frankie Welirang. Pak Frankie Welirang ini CEO dari Bogasari, Pak, ya. Dan kita tahu Bogasari main tepung. Tepung itu sesuatu yang dikonsumsi banyak orang dan bisnisnya tuh banyak sekali, dan banyak deal dengan micro business juga, selain juga deal dengan makro Taipan juga, Pak, ya. Bukan micro business, makro Taipan juga, Pak, ya. Nah, tetapi micro business ini banyak sekali Bogasari involved in, dan juga by personal interest Pak Frankie ini sangat tertarik ke dalam to support
micro businesses. Karena itu kita undang Pak Frankie untuk berdiskusi dengan kita untuk topik ini. Kita beri tepuk tangan dulu Pak Frankie ya. Pak Frankie, kita lihat di India itu sudah maju, kemudian yang Muhammad Yunus di Pakistan maju. Di Indonesia ini situasi micro business gimana Pak? Saya begini ya, di sini di India kan kita membicarakan successful daripada microfinance. Microfinance ya. Sama juga dengan Muhammad Yunus. Yang saya interested adalah pengusaha kecilnya itu, the micro user, are they improve in their life atau usahanya itu improve atau tidak? Betul. Itu yang tidak tercerminkan. Bagi kita dia bisa berusaha, betul. Tapi apakah dia punya kehidupan itu improve atau tidak? Usaha dia membesar, tumbuh lebih baik. Maksudnya di dalam kasus di India atau baik di India maupun di mana saja. Di India di kasus ini dicerminkan bahwa mereka sukses Pak. Jadi yang tadinya cuma minjem $200 untuk satu sapi, kemudian tahun berikutnya dia bisa minjem 3 sapi, kemudian menjadi 10 sapi gitu Pak ya. Jadi inti dasarnya kan artinya kan kita mau mengukur pertumbuhan usaha itu membaik. Jadi bukan dari microfinance-nya. Ya, betul. Dari adanya microfinance itu adalah akses daripada finance. Betul. Memang fokusnya kita mikro bisnis ya, Pak. Ya. Nah, kalau kita melihat mungkin di Indonesia, ya kan ada di dalam hal ini pengusaha mikro dan kita katakan UKM. UKM sendiri ada, mikro sendiri. Mikro lebih kecil lagi dari UKM, Pak. Ya. Ya kan? Nah, ini berkaitan. Pada umumnya kalau saya mengatakan berkaitan. Yang mikronya ini adalah penjajah. Yang saya bisa lihat itu penjajah. Ya. Penjual koran itu kan mikro. Ya kan? Tapi dia itu pasti ada UKM-nya. Nah, ini adalah juragan. Kalau kita terminologinya adalah juragan. Juragan koran itu ada juragannya, ya kan? Nah, juragan mie ada, ya. Juragan pakaian anak-anak ada, ya kan? Nah, jadi ada dua sisi dan selalu itu berkaitan. Ya. Jadi selalu berkaitan, tapi usahanya itu terjadi putus rangkaiannya. Ya. Jadi juragan mie dengan penjajah mie di Indonesia ini biasanya putus. Putus dalam arti kata? Putus dalam arti kata berapa banyak mie yang dia ambil itu selesai tanggung jawab di penjajah. Ya. Saya kira sama dengan mungkin penjajah koran juga. Ya kan? Berapa koran yang dia ambil itulah yang habis, dia hanya membayar koran, menyetor koran dia yang total yang diambil. Nah, ini mikro. Kalau kita katakan. Tapi juga sama yang namanya juragan ini juga UKM. Betul. Dua-duanya tidak memiliki akses karena dia tidak dinaungi oleh hukum. Akses hukum dia atau berdiri dia ini dia tidak diakui secara hukum. Karena itu dipanggil informal. Saya kira itu dua hal yang sehingga pada dasarnya dalam pengembangan mereka ini bagaimana reaching atau membawakan akses-akses daripada finance mereka. Ada dua yang kita temukan. Satu, apakah mereka mau tumbuh atau ini merupakan hanya bagian karena keterpaksaan. Ya. Nomor satu itu. Jadi kalau dia menjadi mikro di dalam hal ini, apakah dia mau tumbuh atau tidak? Saya kira itu yang kita temukan. Dan dari sekian banyak mikro, mungkin yang tumbuh 2. Ya, kalau dari kita taruh
50, 2 yang mempunyai pemikiran untuk tumbuh, yang 48 ya saya akan hidup dengan apa yang ada dan saya enjoy dengan apa yang saya ada. Nah, ini yang tentunya kita akan identifikasi di dalam pengembangan. Tapi bukankah yang 48 itu bukannya dia tidak mau tumbuh, tapi memang mereka hanya belum terpikir ada kesempatan untuk tumbuh. Jadi mereka pikir ya emang hidup saya kayak begini gitu. Dia nggak pernah tahu bahwa itu bisa tumbuh gitu kan. Dia akan tumbuh nanti. Iya. Mungkin 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dia akan merubah pertumbuhan. Tapi pada awalnya kita tidak akan temukan. Iya. Saya menemukan dari 100. Maksudnya nggak ditemukan tuh gimana Pak maksudnya? Ditemukan dalam usaha apa nih? Dalam dia membawakan usahanya, ya, dia akan mulai merasakan atau mau tumbuh mungkin sekitar 15-20 tahun kemudian. Oh. Pada dasarnya itu dia kalau nggak ada intervensi. Kalau tidak ada intervensi. Oke. Ya kan? Kalau ada intervensi pun masih membutuhkan waktu. Jadi ini di satu sisi. Ya. Nah, tentunya kita ingin suatu pertumbuhan yang sifatnya berjenjang. Karena itu kalau kami selalu melihat dari juragan dulu. Karena untuk meng-approach pada kelompok ini kan akan jauh. Ya. Dari juragan bagaimana merangkai juragan ke mikronya penjajah. Ya. Oke, sebagai kolektor dari mikronya ini Pak ya. Persis. Nah, jajaran inilah yang kita coba tumbuhkan bagaimana rangkaian ini bisa menjadi suatu rangkaian yang tidak putus. Tapi sehingga itu bisa menumbuhkan. Dikasih gambaran nggak Pak? Kira-kira berapa banyak sih sebenarnya usaha mikrobisnis ini di Indonesia? Kita alami umpamanya penjajah saja. Sangat simpel penjajah mie. Penjajah mie yang sudah mempunyai tempat mungkin di satu pojok. Harus dia menjual dari jam 10 sampai jam 12 mungkin. Atau jam 1. Iya. Begitu habis kan harusnya dia bisa kerja yang lain. Tambah lagi ya. Karena mie-nya habis. Telepon saja kok dikirim mie-nya hari ini. Dia katakan enggak, saya pulang. Iya. Kawan saya akan menggantikan saya. Artinya dari sudut kehidupan itu ada suatu budaya. Iya. Itu ada budaya, nggak bisa dipaksakan. Betul. Terhadap hal itu. Nggak, jumlahnya berapa banyak sih Pak kira-kira microbusiness? Ada dari 10 juta atau jutaan pasti. Iya, ada 10 jutaan. Kalau saya katakan umpamanya di Jakarta saja penjajah mie ayam ini kurang lebih 8.000 ada. Jakarta yang aja ya. Kita ketahui melalui 160 juragan. Oke. Ya. Itu baru di Jakarta metropolitan. Ya. Kita melihat. Oke Pak. Nah, tentu di daerah-daerah. Nah, kita kan mau menumbuhkan ini. Iya. Saya kira itu yang menjadi kunci. Nanti kita bicarakan bagaimana kita menumbuhkan ini dan juga mungkin dari sudut pengusaha, bagaimana melihat ini bukan hanya sesuatu yang let's say contribution, bukan sesuatu yang sumbangan, tetapi juga as a segmen dari customers yang bisa juga memberikan profit balik kepada kita yang membangun mereka gitu Pak ya. Nanti tapi kita akan harus bicarakan ini di dalam segmen berikutnya karena kita harus break sebentar. Jadi para business leaders dan intellectual business community, bagi Anda yang ingin berpartisipasi silakan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa memberikan pendapat Anda ataupun komentar Anda terhadap program ini maupun terhadap topik ini. Kita harus break sebentar dan untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.